Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan mantan Wakil Menteri Keuangan, kita langsung bergabung dengan Erik Himawan di gedung KPK. Erik, apakah Ani Ratnawati sudah selesai diperiksa? Ya, Valerina, saat ini Ani Ratnawati masih terus diperiksa oleh penyidik KPK. Berarti saat ini sudah 2,5 jam lamanya mantan Wakil Menteri Keuangan diperiksa oleh penyidik KPK. Dan bisa kita ketahui, Valerina, saat ini penyidik KPK sudah meneruskan ataupun sudah fokus menangani kasus ini sejak 2 tahun yang lalu terkait kasus dugaan korupsi pengadaan elektronik KTP pada periode 2011 hingga 2012. Dan memang saat ini KPK juga masih terus mencari berapa kerugian negara yang sudah disebarkan oleh Sugiharto ke beberapa pejabat yang memang saat itu menangani kasus pengadaan elektronik KTP. Sementara itu, Valerina, bisa kita ketahui saat ini nilai proyek untuk pengadaan IKTP di Kementerian Dalam Negeri itu tidak tanggung-tanggung, itu sebesar 6 triliun rupiah. Dan sementara itu saat ini informasi kami dapatkan dari beberapa sumber dari proyek yang sebesar 6 triliun rupiah ini, saat ini penyidik KPK masih terus menyelidiki berapa kerugian negara. Namun informasi kami dapatkan yang beredar di wartawan itu Sugiharto mengambil bagian dari nilai proyek tersebut itu sebesar 1,1 triliun. Dan sementara itu, Valerina, memang benar sekali saat ini penyidik KPK baru menetapkan satu tersangka, yaitu Sugiharto, yaitu pada saat itu menjabat sebagai mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dirjen Disduk Capil. Valerina. Ya, Erik, apakah ada informasi proyeksi penyidikan kasus IKTP ini menyeret nama lainnya? Ya, Valerina, saat ini penyidik KPK masih menetapkan satu tersangka, yaitu Sugiharto. Dan memang kita masih menunggu siapa saja nantinya yang terseret dalam kasus ini. Sementara itu ada 5 saksi yang sudah diperiksa terkait kasus ini, diantaranya adalah karyawan dari pejabat Perum Percetakan Negara, Direktur Keuangan dari PT Pos Indonesia, serta dari beberapa karyawan baik itu dari PT Indosat dan Perum Bulog. Dan memang, Farina, seperti yang saya sebutkan tadi, KPK sudah mendalami kasus ini lebih dari 2 tahun atau sejak tahun 2014 yang lalu. Saat ini KPK masih berhati-hati untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Apabila sudah menemukan 2 alat bukti dan yang lainnya, barulah KPK menetapkan tersangka lainnya. Dan sementara itu kasus ini mencuat setelah KPK mengindikasi adanya kasus dugaan korupsi dalam pengadaan KTP di Kementerian Dalam Negeri. Demikian laporan kami langsung dari KPK. Kita kembali ke studio. Valerina. Baik, terima kasih Erik Himawan dan juru kamera Gerald Dwi Tama serta Rinto Tri Utomo melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.